Halo semuanya, kalian semua pasti pernah dengar bahwa minat baca di Indonesia itu sangat kurang ya. Mungkin orang Indonesia lebih suka dalam bentuk audio atau video ya, dimana YouTube, Instagram, TikTok itu sangat rame karena mungkin minat orang Indonesia itu ke sana. Jadi untuk membaca buku itu lebih berkurang. Dan saya di sini membuat segmen di mana saya akan membaca buku. Kalian mendengarkan, kalian melihat sambil mendengarkan. Mudah-mudahan dengan segmen ini kalian mempunyai sedikit minat untuk membaca buku. Buku kali ini yang saya akan baca karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti berjudul Magdalena. Saya akan bacakan ini, mudah-mudahan saya dan kalian bisa mempunyai minat baca ke depannya ya. Oke, karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti berjudul Magdalena. Untuk jiwa yang membangkitkan kehidupan dengan cinta. Surat Magdalena kepada Susana. Sebenarnya dalam surat ini tidak ada sesuatu yang penting atau menarik perhatianmu. Karena itu bukan masalah bagiku jika surat ini engkau baca atau dirobek-robek saja. Perlu kukabarkan bahwa bunga-bunga musim semi mulai berkembang, dan hawanya yang sejuk bertiup masuk ke dalam kamarku, mengantar harum bau bunga biola dan bunga lili yang mulai merekah. Selain itu, perlu juga aku sampaikan, walaupun aku sendiri tidak yakin kabar ini akan bermanfaat bagimu, bahwa kamar kosong di lantai atas rumah kami ini telah ditempati oleh seorang pemuda, Stefan namanya. Pemuda itu berkelakuan aneh, tertutup dan sering menyendiri. Ia juga tidak suka bergaul dengan orang lain. Ia seperti orang yang sedang berduka atau diliputi kesedihan. Setiap pagi hari, ia turun dari kamarnya menuju kebun, membawa buku yang sama. Di sana ia hanya duduk sambil membaca. Sedang pandangannya tidak pernah bergeser dari baris pertama buku itu. Orang akan mengira ia sedang membaca, tetapi sebenarnya pandangan matanya selalu tertuju ke tanah. Jika aku lewat di hadapannya, ia akan mengangkat kepala, memberi salam sambil berdiri, lalu berjalan di antara pepohonan. Atau langsung kembali ke kamarnya di atas. Karena perilakunya yang aneh itu, hingga sekarang kami belum sempat berkenalan atau bahkan tidak akan pernah berkenalan. Aku pun enggan untuk berkenalan dengannya seperti dirinya yang juga tidak ingin berkenalan denganku. Engkau pasti ingin bertanya padaku. Pertanyaan yang lazim ditanyakan oleh gadis-gadis. Kukatakan padamu bahwa pemuda itu tidak tampan dan juga tidak memikat hati. Malah wajahnya tampak kasar dan tidak ramah. Orang tidak akan tertarik jika melihatnya. Namun ia memiliki sebuah pesona. Hal itu kuketahui pada suatu malam. Saat jendela kamarku terbuka, aku mendengar ia mendendangkan sebuah lagu yang merdu dan syahdu. Meskipun tanpa mengikuti kaidah seni suara, namun senandung lagu itu akan mampu mengilhami jiwa orang-orang miskin dan menderita. Tetapi tidak akan menarik minat para musikus. Menurut ayahku yang telah berbicara dengannya sekilas, sebenarnya pemuda itu termasuk orang berpendidikan dan cerdas. Ah, Susana, engkau pasti bosan mendengar cerita mengenai seseorang yang tidak ada kaitannya dengan kita. Maafkanlah aku. Hanya inilah yang bisa ditulis dalam lembaran kertas oleh seorang gadis yang tinggal di desa terpencil, di mana kehidupan tidak pernah berubah, tidak ada bedanya siang dan malam, atau di antara pagi dan sore hari. Kehidupan desa, di mana matahari tidak hadir membawa pemandangan baru, serta tidak tenggelam dengan pemandangan yang menakjubkan. Surat Magdalena pada Susana. Part 2-nya. Udara segar, langit cerah, dan mentari bersinar hangat di tanah yang subur. Tempat tumbuh pepohonan dengan daun-daunnya yang memancarkan sinar kehijauan.
Hawa sejuk yang menggelayut dan merasuk ke dalam tubuh membuat hidup terasa nikmat. Namun semua itu tidak ada artinya dan tidak bisa kunikmati, karena jiwaku merasakan kegelapan menyelimuti kehidupan. Dan bumi yang terbentang seluas ini seakan-akan lebih sempit dari rengkuhan tangan. Seolah-olah kehidupan dunia telah berubah menjadi sesuatu yang gaib, asing, dan belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berlarian ke sana kemari dari rumah ke kebun, seperti mencari sesuatu, walau sebenarnya tidak ada yang kucari selain dari jiwaku yang telah hilang. Setelah lelah berlarian, aku berteduh untuk sejenak beristirahat di bawah rindangnya dedaunan pohon lilia. Kulihat sekuntum bunga yang indah, yang membuatku seperti terbang menuju alam khayal yang mengagumkan. Bagai burung yang terbang di angkasa, kuarungi alam khayal, dan aku tenggelam di laut khayal lama sekali. Ketika buku yang tergenggam di tanganku jatuh, barulah aku tersadar. Kudapati diriku masih di tempat semula, dan mataku masih tetap menatap sekuntum bunga yang indah tadi. Orang berkata bahwa musim semi adalah musim percintaan. Saat itu jiwa-jiwa manusia dialiri oleh perasaan. Ladang dan taman dipenuhi oleh sekawanan burung yang bernyanyi di atas dahan yang sedang berbunga. Sementara di antara pepohonan anak manusia sedang memandu cinta. Namun aku tidak bisa mempercayai semua pemandangan yang kulihat itu. Karena bagiku saat yang terindah ialah ketika jiwa sedang kosong diliputi penderitaan dan kesedihan. Hingga air mata menetes lalu kutemukan makna yang dapat menyejukkan kalbu. Aku heran dengan diriku sendiri, mengapa aku harus menangis untuk sesuatu yang tidak jelas dan menderita tanpa sebab. Jiwaku menderita dan hatiku bersedih. Namun aku tidak tahu mengapa aku harus menderita dan bersedih. Sehingga terkadang aku mengira penyakit urat saraf telah menggangguku. Dan pikiran itu akan menambah ketakutan dan kebimbanganku. Orang-orang yang mengetahui sebab musabab kesedihan dan penderitaannya tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka, karena masih memiliki harapan dan cita-cita. Sementara aku mengalami penderitaan, sementara aku tidak tahu obat apa yang dapat menjadi penawar rasa setiaku, bahkan tidak tahu kapan akan sembuh. Padahal aku tidak hidup dalam kekurangan, sebab dalam hidup ini ayahku tidak mengenal kebahagiaan melainkan kebahagiaanku, dan tidak dapat merasakan kedamaian melainkan jika aku dalam damai. Baginya di alam ini tidak ada sesuatu yang indah melebihi keindahan senyumku, dan keindahan bunga-bunga di kebunnya sedang mekar. Bahkan terkadang demi aku, ia rela melupakan keadaan kebunnya, sehingga daun-daun menjadi layu dan bunga-bunga pun rontok. Dengan semua kenikmatan itu, maka tidaklah pantas bagiku untuk mengeluh. Sebab jika aku mengeluh, berarti aku mengingkari nikmat Tuhan yang dikaruniakannya kepadaku. Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku berilah rahmat-Mu padaku, karena tidak mengingkari nikmat-Mu dan tidak berbuat kebajikan sebagai tanda bersyukur atas karunia-Mu. Aku masih ingat, hai Susana, hari-hari yang kita lewati bersama dan kebahagiaan yang kita nikmati serta rasakan berdua. Tatkala kita berterbangan di langit kebahagiaan dengan sayap-sayap harapan dan impian. Tetapi sekarang aku hanya dapat meratapi dan merindukannya, laksana malam merindukan tibanya fajar, atau seperti tanah kering menanti turunnya hujan. Dari Edward kepada Stephen. Sekarang kusadari bahwa engkau tidak mempercayai dan memerlukanku lagi. Engkau menganggapku seperti anggota keluargamu yang engkau musuhi dan dibenci sama sekali. Kebencianmu itu telah menyebabkanmu menyembunyikan rahasia yang seharusnya kau ceritakan padaku. Betapa ingin aku mengunjungimu agar dapat mengetahui maksud dan keinginanmu. Walau engkau telah menjauhiku, namun aku tidak akan membalas perbuatanmu itu. Dan tetap aku akan menulis surat untukmu.
Wahai Stefan, kita sama-sama dibesarkan di atas hamparan tanah, di bawah atap langit, meminum air dan menghirup udara yang sama. Kita terlalu bersama sehingga yang tumbuh berdekatan seperti dua pohon. Walau buah dan bentuknya berbeda, tetapi mengapa hanya karena perbedaan itu engkau memusuhiku dan menutup pintu hatimu untukku? Jika aku berjalan ke suatu arah, engkau pasti menuju arah yang lain. Dengan caramu itu engkau memperoleh kebahagiaan. Berbeda dengan caraku memperoleh kebahagiaan. Engkau lebih suka mengarungi kehidupan dengan cara yang tidak kusenangi. Bahkan engkau lebih suka mendengar pembicaraan yang tidak berasal dari itu. Jika engkau tidak membenciku, mengapa tak mau bertemu denganku? Apakah karena engkau tahu aku memiliki pandangan dan cara hidup yang berbeda darimu? Mungkin engkau khawatir mendengarkan nasihatku yang akan mengecewakan angan-angan dan mimpimu. Engkau khawatir kata-kataku akan mengurangi kesenangan yang engkau peroleh dari kehidupan di alam khayal yang gelap. Karena engkau sudah merasa puas dengan kehidupan para penyair yang menderita oleh bayang-bayang khayalan yang kelam. Terserah padamu dan hiduplah semaumu, karena masa muda pasti berlalu membawa cita-cita dan impianmu. Pada saat itulah engkau akan turun dari langit khayalmu menuju bumi tempat aku berpijak. Saat itulah kita akan berdamai setelah berselisih, menyatu kembali setelah berpisah dan berkumpul seperti semula. Memang sekarang ini kita harus berpisah karena kita berbeda hati. Tetapi kelak kita akan bersatu kembali dengan keyakinan yang sama. Jadi aku tidak ada salahnya jika kita saling menulis surat, tetap menjalin hubungan walaupun dari kejauhan, untuk memelihara, merawat dan menjaga hubungan yang telah ada, hingga tiba waktu yang akan menjelaskan semua yang tersembunyi. Keluargamu bingung memikirkan dirimu. Mereka menganggap engkau telah mendurhakai dan menipu mereka. Kau telah pergi dengan diam-diam ketika mereka belum mengetahui hasrat dan niatmu. Mereka mengatakan engkau lari dari rumah karena tidak bersedia mengawini gadis yang mereka jodohkan denganmu. Menurut penilaianku, kata-kata orang tuamu itu benar. Dan dengan perbuatanmu itu, engkau telah mengambil jalan yang keliru. Sebab engkau telah meninggalkan ayahmu yang miskin dan tidak memiliki harta selain hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebenarnya, andai engkau bukan seorang seniman dan bersedia menikahi gadis pilihan orang tuamu, engkau akan memperoleh segala-galanya, harta, ketenangan, dan kebahagiaan hidup. Tetapi memang seniman memiliki makna tersendiri mengenai kebahagiaan yang sangat berbeda dan tidak dipahami oleh orang lain. Saudaramu sangat mencintaimu dan dia selalu berkisah tentangmu, seperti aku menceritakan dirimu padanya. Ingatlah, kami berdua seperti kami mengingatmu. Karena itu berilah kami kabar tentang dirimu. Renungan Stefan. Malam gulita telah berlalu. Fajar hampir menyingsing. Aku gelisah di pembaringanku. Mata tak dapat terpejam dan badan tak bisa beristirahat. Berkali-kali ku coba memejamkan mata, tapi tak pernah berhasil. Edward telah menulis surat yang isinya mengejek dan mencemoohku. Ia justru mengingatkan bahwa kelak segala harapan dan cita-cita hanyalah kesia-siaan dan mimpi belaka. Menurutnya, kebahagiaan dan ketentraman hidup yang kudamba hanya khayalan kosong, seperti khayalan seorang seniman yang tidak pernah memperoleh kebahagiaan. Jika benar apa yang dia katakan, wahai, betapa mungkin kehidupan akan berjalan. Dan seandainya yang dikatakan itu benar, betapa suramnya wajah kehidupan. Tidak mungkin. Sesungguhnya angan-angan indah yang kupelihara dalam jiwa ini akan menghasilkan kebaikan dan kelembutan. Sebagaimana bumi menumbuhkan buah-buahan dan bunga yang bermekaran, dan segala sesuatu yang telah tumbuh di kedua belah sayapku tak akan pernah mencampakkan dan meninggalkanku. Meskipun aku seorang yang lumpuh dan tidak dapat berdiri dan terbang,
Aku telah terpenjara oleh harapan dan kebahagiaan seluruh manusia. Hanya kenikmatan dan kelezatan impian yang masih tersisa, dan penguasa serta pemeliharaan hidup tidak mungkin berbuat kejam dengan merampas apa-apa yang tersisa dari hidupku. Aku tidak terlalu melambung dengan khayalanku dan tidak mengharapkan sesuatu yang mustahil dalam kehidupan dunia yang indah ini. Aku hanya merindukan seorang sahabat yang dapat membuatku bahagia jika berada di sisinya. Dan dengan berbicara kepadanya, ku peroleh kenikmatan hidup. Lelaki bukanlah makhluk sempurna, seperti anggapan orang, melainkan satu sisi dari sebuah jiwa yang merindukan belahan jiwanya yang lain. Setiap lelaki pasti merasakan kekurangan dalam dirinya, seperti perasaan Adam sebelum tulang rusuknya berubah. Setelah diciptakan seseorang wanita di sisinya, barulah ia merasakan kebahagiaan dan juga dosa. Takdir apakah yang tidak dapat diwujudkan oleh kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan? Akal manusia tidak akan mampu menciptakan angan-angan dan khayalan, melebihi kekuatan Tuhan dengan segala ciptaan dan tanda-tanda kekuasaan. Bukankah apa yang kita pikirkan dan angan-angankan hanyalah sesuatu yang tidak berarti dibandingkan hakikat alam semesta beserta kehidupannya? Jika seseorang melihat lukisan matahari terbit, atau tibanya malam di waktu matahari terbenam, atau keindahan hutan dan ketinggian gunung, lalu ia melihat semua itu secara nyata, niscaya ia akan memahami bahwa kenyataan benda-benda itu lebih indah dari apa yang dapat dilukis. Aku tidak sedang berhayal tentang kebahagiaan, melainkan mengharapkan sesuatu yang nyata dan pasti terwujud. Jika datang suatu hari di mana aku merasa cita-citaku telah musnah dan harapanku telah patah, pastilah hari itu akan menjadi hari terakhir dalam kehidupanku. Tak ada artinya hidup seseorang jika tidak memiliki hati, dan tak ada gunanya hati jika aku tidak memiliki cinta. Cinta. Pagi itu Stephen turun menuju kebun dan melihat Muller, ayah Magdalena, berdiri di ujung parit sedang memegang cangkul. Dengan terpaksa ia memberi salam yang dibalas dengan hangat oleh Muller. Sebenarnya Stephen ingin meneruskan langkahnya, tetapi ia merasa lelaki tua itu sedang memperhatikannya, seperti memohon agar bersedia berhenti sejenak. Ia melihat Muller seperti hendak menegurnya dan tidak sampai hati untuk terus melangkah. Lalu Muller berkata, "Alangkah indahnya sinar matahari saat ini dan betapa jernihnya langitnya." Stephen mencari kata-kata yang tepat untuk mengimbangi percakapan Muller. Namun tidak sepatah kata pun yang ia dapatkan, kecuali ingin menanyakan keadaan putrinya. Tetapi ia berpikir ulang, jika pertanyaan itu ia lontarkan, mungkin akan menimbulkan purbasangka dan kesalahpahaman. Menurutnya tidak pantas seorang laki-laki menanyakan ikhwal seorang gadis kepada ayahnya. Keindahan alam ini sungguh tak terbayangkan. Hanya dapat kunikmati dari getar-getarannya yang menjalari tubuhku. Betapa menderitanya orang yang sudah berusia lanjut dengan beban berat yang menghimpitnya. Sejahteralah kaum muda dengan waktu-waktunya yang indah. Ketika masih muda, kuabaikan keindahan dunia. Aku tak pernah bangun pagi, mendaki puncak-puncak gunung, berenang di sungai, atau berjalan di bawah sinar matahari tanpa alas kaki. Aku juga tidak pernah bersenang-senang dan bermain, mengejar binatang buruan di padang. Tidak ada kenangan indah dari masa muda yang tertinggal dalam diriku. Dan sekarang aku berdiri di kebun ini, di bawah matahari yang bersinar, dengan garis-garis cahayanya yang berwarna putih. Kurasakan getar-getar keindahan alam sambil memperhatikan gadis-gadis kecil kawan Magdalena yang sedang bermain di atas bukit bersalju, kata Muller. Kalimat itu membuat Stephen
merasa memperoleh kesempatan yang baik untuk berbicara. Hari ini Magdalena tidak tampak, kata Muller. Semoga ia dalam keadaan sehat walafiat. Lelaki tua itu menjawab, ya, ia baik-baik saja. Kebetulan kemarin kami dikunjungi seorang kerabat. Jadi kuserahkan tanggung jawab untuk menghormati tamu itu padanya. Kutinggalkan mereka berdua karena harus mengurusi pekerjaanku. Sekalipun aku tahu Magdalena sangat ingin datang ke kebun. Ia akan merasa puas jika hanya menerima sinar matahari melalui jendela kamarnya. Lalu mereka melanjutkan pembicaraan tentang berbagai hal. Ketika sedang bercakap-cakap, pintu rumah terbuka dan tampak Magdalena keluar bersama Smith. Mereka tampak sangat bergembira. Jika salah seorang dari mereka berbicara, maka yang lain akan menanggapi dengan tersenyum. Mereka seperti sepasang gadis dan jejaka yang sedang bercinta, memadu asmara, bukan seperti dua anggota keluarga yang sedang bersenda gurau. Dan pemandangan itu mengganggu dan menyakitkan hati Stefan. Keduanya mendekati Stefan, tetapi lelaki itu malah memalingkan muka dengan memandang bunga-bunga yang sedang mekar. Stefan tak kuasa melihat pemandangan seperti itu dan berusaha untuk menghindar. Namun kehadiran mereka menghalangi niat Stefan untuk menjauh. Keduanya memberi salam yang dibalas oleh Stefan dengan dingin. Kemudian ia tinggalkan mereka menuju ke pepohonan. Baru beberapa langkah beranjak, Stefan mendengarkan Smith tertawa terbahak-bahak. Bagi Stefan, suara tawa itu seperti diarahkan pada dirinya, dan ia menganggap hal itu sebagai penghinaan. Kebenciannya pada pemuda itu meluap. Ingin sekali rasanya Stefan memotong batang hidungnya. Jika memperoleh kesempatan untuk bertarung, akan ia pukul hidung pemuda itu hingga hancur. Akan ia buat matanya mengalirkan darah, agar lelaki itu tahu ia bukanlah lelaki yang bisa diejek atau ditertawakan. Namun kemudian kesadaran menggugah dirinya. Ia tidak mengerti mengapa berpikir dangkal dan mengapa hatinya terusik dengan kejadian itu. Apa hubunganku dengan pemuda itu dan atas hak apa aku harus membencinya? Aku bukan kekasih gadis itu. Jadi mengapa harus cemburu dan menganggap lelaki itu sebagai pesaingku? Katanya dalam hati. Pertanyaan demi pertanyaan terus menghujam dalam diri Stefan, dan ia sendiri tak sanggup menjawab berbagai pertanyaan itu. Ia mencoba berpikir mendalam, namun akalnya tak sanggup memberi jalan keluar. Ketika suara-suara mereka sudah tidak terdengar lagi dari balik pepohonan, Stefan keluar dari tempat persembunyiannya. Tidak ada seorang pun di kebun, lalu ia tinggalkan kebun itu, berjalan menembus hutan dan semak-semak tanpa arah dan tujuan. Ketika senja ia kembali pulang dan langsung menuju kamar. Namun ketika melewati kamar Magdalena, Stefan mendengar suara orang sedang berbicara. Pikirnya melayang pada kejadian pagi tadi. Kembali hati Stefan dilanda cemburu. Ia menduga pastilah Magdalena sedang bergembira dengan Smith, dan Smith sedang menikmati kebahagiaan itu. Tidak mungkin seorang laki-laki cemburu kecuali untuk hal-hal yang sangat mempengaruhi dirinya. Kemudian ia berjalan dengan hati-hati supaya kedatangannya tidak mengusik mereka. Dengan perlahan-lahan ia mendekati pintu kamar Magdalena dan mendengarkan pembicaraan mereka. Namun ia tidak mendengar suara apapun. Hanya berubah menjadi sepi. Tapi tiba-tiba terdengar suara Magdalena yang mendendangkan sebuah lagu. Stefan berpikir betapa bahagia dirinya jika suara merdu itu hanya ia nikmati seorang diri. Tidak ada telinga lain yang ikut mendengarkan. Setelah sebuah lagu selesai dinyanyikan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Stefan bergegas menjauhi pintu. Ketika pintu terbuka, tampak Smith keluar dari kamar diiringi Magdalena dengan pakaian tipis berwarna putih. Tidak mungkin seorang gadis mengenakan pakaian seperti itu, kecuali untuk orang yang dia cintai atau di hadapan keluarganya. Dan malam itu, tidak seperti biasanya, wajah Magdalena tampak bahagia berseri-seri. Wajah itu menghadirkan perasaan goib yang mengusik jiwa Stefan. Setelah mengantar Smith, Magdalena kembali masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Sedang Stefan kembali mendekati kamar Magdalena.
berlutut dan terus berlutut hingga malam semakin larut. Ketika kembali ke kamarnya, ia memperoleh kesadaran baru bahwa apa yang mengusik kalbunya selama ini bukanlah lamunan atau gangguan jiwa, bukan pula kegamangan apalagi sakit dendam. Seperti yang semula ia duga, tetapi perasaan cinta yang mulai tumbuh dalam hati Stefan. Lanjut, undangan. Suatu ketika Muller menemui Magdalena di kamarnya. "Wahai putriku, aku telah mengundang pemuda yang menempati kamar di atas untuk makan bersama kita nanti malam pukul 7. Persiapkanlah hidangan untuk jamuan nanti malam. Aku juga telah berjanji padanya bahwa engkau akan menyanyikan semua lagu." Aku tahu pemuda itu memiliki keluhuran jiwa dan cita-cita yang mulia, santun, budi bahasanya, cerdas dan sangat menguasai ilmu tumbuh-tumbuhan. Karena itu aku menaruh simpati dan menghargainya. Orang seperti itu harus kujadikan sahabat, dan undangan ini akan menjadi titik awal persahabatan itu. Lanjut Muller. Selesai berkata demikian, ia tinggalkan kamar Magdalena menuju kebun dan tenggelam dalam pekerjaannya hingga matahari mulai condong ke barat. Lalu kembali ke rumah dan duduk di beranda rumah yang menghadap ke kebun untuk menunggu Stefan. Sesaat kemudian dia melihat Stefan yang berlari tergesa-gesa keluar dari pintu kebun. Tangannya menggenggam sepucuk surat yang telah terbuka. Muller segera memanggil putrinya. "Wahai Magdalena, sepertinya tamu kita tidak dapat memenuhi undangan kita. Tadi aku melihatnya bergegas keluar dari kebun. Sepertinya ia ingin pergi ke suatu tempat yang jauh dari sini. Mungkin telah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi sebaiknya kita menunggu dia kembali," jawab Magdalena. Setelah itu mereka hanya duduk menunggu tanpa berbicara sepatah kata pun. Muller mengisap rokok, sedang Magdalena menyibukkan diri dengan menjahit baju. Tapi setelah lama menunggu, akhirnya mereka yakin pemuda itu tidak mungkin segera kembali, dan mereka makan berdua saja, lalu pergi ke kamar tidur. Lanjut, bertamu. Muller duduk bersama Magdalena sambil memperhatikan bintang-bintang. Mungkin malam ini akan turun hujan lebat yang akan membasahi bumi yang sedang kering dan menyuburkan ladang-ladang yang bersih. Betapa indah musim semi dengan hujan-hujannya yang lebat, lalu menumbuhkan tanaman yang membuat permukaan bumi menjadi indah, kata Muller. Tapi ayahku, janganlah engkau melupakan betapa banyak perjalanan kaki yang merana dan kaum gelandangan yang menderita malam ini. Hujan lebat yang mengguyur membuat perjalanan yang mereka tempuh menjadi berat dan melelahkan. Ya Tuhan, limpahkanlah rahmat-Mu pada mereka yang mengalami penderitaan, dan juga bagi mereka yang telah memberi kebahagiaan pada orang lain, jawab Magdalena. Mendengar kata-kata putrinya, Muller menjadi sedih. Benar, apa yang kau katakan, Magdalena? Mereka hidup merana dan menderita. Mungkin salah seorang di antara mereka adalah Stefan. Hari telah semakin larut, namun ia belum juga kembali sampai saat ini. Padahal kemarin ia telah melewati malam-malam yang gelap gulita di luar rumah. Betapa sedih hati Magdalena mendengar kata-kata ayahnya. Kepalanya menunduk, sedang jari jemarinya sibuk membolak-balikkan halaman buku yang tidak dibaca. Di tengah suasana yang dibalut kesedihan itu, tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Magdalena gelisah, dan Muller tersentak. Genevieve pergi menuju pintu dan membukanya. Tampak Stefan di depan pintu dalam keadaan basah kuyup. Sambil memohon masuk, ia berkata, "Maafkan saya, Tuan.
Karena tidak menepati janji, saudaraku mengirim surat dan memintaku menemuinya di perbatasan. Ia ingin berpamitan sebelum berangkat perang. Karena itu saya berangkat secepat-cepatnya, hingga tidak sempat memberitahu atau minta izin kepada Anda. Aku berjalan sejauh 10 mil tanpa berhenti, tanpa kurasakan lelah yang mendera hingga berhasil menjumpainya. Kulepaskan kepergiannya dengan perasaan senang dan sedih. Aku senang melihatnya gembira dan bangga dengan apa yang ia lakukan. Dia menyanyikan syair-syair perjuangan dan menunggangi kudanya dengan gagah, memakai topi tentara dan pedang di sarungnya. Tapi aku juga bersedih karena takut takdir Tuhan memisahkan dirinya dengannya, memisahkan diriku dengannya, sehingga aku harus hidup sebatang kara tanpa seorang pun di sisiku. Tidak akan ada orang yang ikut menderita karena penderitaanku, dan tidak akan ada seseorang yang menangis karena tangisanku. Sambil berkata demikian, tetes-tetes air mata mengalir dari kedua mata Stefan. Melihat lelaki itu berderai air mata, Magdalena ikut larut dalam kesedihan dan hampir menangis. Namun rasa malu menahan air matanya agar tidak tumpah tanpa sadar. Magdalena memandang Stefan dengan perasaan kasihan dan duka. Dan ketika Stefan melihat Magdalena, gadis itu segera menundukkan wajah seolah membaca buku yang berada di tangannya. Muller berkata kepada Stefan untuk memecahkan keheningan. Tidak perlu engkau bersedih hati, wahai anakku, karena Tuhan lebih menyayangi daripada saudaramu, dan lebih menyayangi saudaramu daripada dirinya sendiri. Kemudian ia menggandeng Stefan menuju meja untuk minum teh, sambil bercerita tentang daun teh, mengenai cara menanamnya, bagaimana ia tumbuh, macam-macamnya, dan semua seluk-beluk tumbuhan teh. Sampai pandangan beberapa ahli dan sanggahannya terhadap pendapat mereka, lelaki tua itu terus berbicara karena mengira Stefan menyimak ucapannya, padahal pemuda itu sedang mencuri-curi pandang dengan Magdalena. Sesaat kemudian Muller meminta putrinya menyanyikan sebuah lagu. Lalu Magdalena bernyanyi dengan suara yang bergemetar karena memendam perasaan. Baru saja Magdalena bernyanyi, perasaan Stefan telah dilambungkan oleh pesona dan kenikmatan. Ia merasa bumi menjadi bergetar dan semesta berguncang. Karena takut terbang terlalu jauh dengan angan-angan, akhirnya Stefan beranjak dari tempatnya dan memohon diri. Muller yang mengantar Stefan sampai di depan pintu berpesan, "Sering-seringlah engkau berkunjung, tidak perlu ragu, karena pintu rumahku selalu terbuka untukmu." Sepulang dari rumah Muller, pikiran dan perasaan Stefan jadi tak menentu. Jiwanya telah diilhami oleh perusahaan aneh yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana kisah Muller, ayah dari Magdalena, dan kisah Stefan yang masih bimbang apakah dia cinta pada Magdalena. Lanjut, kedua.